Jebakan untuk selir CHUNLY1. Betulkah? Kalau begitu kau bisa melihat isi keranjang yang berisi tikus yang telah kau beri kue buatanmu itu. Ucap si Yue dengan tenang. Racun itu sangatlah kuat, untuk seorang manusia, mungkin membutuhkan beberapa waktu ataupun hari. Apalagi seorang kultivator. Tapi untuk seekor hewan, apalagi hewan kecil, racun itu akan cepat bereaksi. Dengan cepat semua orang menatap pada kandang tikus. Kini di dalam kandang terlihat tikus mati dengan mengeluarkan busa dari mulutnya. Dan telinganya mengeluarkan darah. Itu disebabkan terlalu kerasnya racun yang menyerang tikus itu. Itu tikus kenapa mati? Ucap selir Ma dengan wajah pucat dan ketakutan. Selir Ma, kue yang kau bawa, kue itu beracun, kata selir Lu dengan wajah takut dan kaget. Ini tidak mungkin, seru selir Ma dengan gemetar ketakutan. Si Yue melihat wajah selir Ma yang ketakutan dan pucat dengan tatapan sedih. Dia tahu kalau selir Ma tidak berniat membunuh kakek kaisar. Tapi karena kebodohan dialah yang membuat dia mudah dijebak. Kau masih ingat berapa kali kau memberi kue seperti ini pada kaisar tua selama ini? Banyak sekali kan? Dan semua itu kakek makan tanpa tahu kalau kau meracuninya. Ucap si Yue sambil menatap selir Ma yang terduduk ketakutan. Ini tidak mungkin. Ucapnya dengan tubuh gebetan dan wajah pucat. Apanya yang tidak mungkin? Aku hampir mati karena makanan yang setiap hari kau berikan padaku. Kau tahu aku sangat menyukai kue bulan. Dan kau memanfaatkan kegemaranku untuk membunuhku. Sebenarnya apa salahku padamu selir Ma? Aku menjodohkan dirimu dengan kaisar putraku, karena kebaikan dan kesetiaan ayahmu pada kerajaan. Dan ikatan persahabatan kami yang sangat erat. Aku berusaha menjauh dari kalian, agar kalian hidup sesuka kalian, namun kenyataannya kau ingin membunuhku. Andai kau bukan keluarga dari sahabatku, kau sudah kuhukum mati selir Ma. Ucap kaisar dengan marah. Ampun ayah. Bukan aku yang membuat semua ini. Aku ternyata diperalatan olehnya. Selama ini dialah yang membuat kue itu. Semula aku meminta dia mengajariku membuat kue bulan. Itu aku lakukan untuk membuatmu senang. Tetapi aku tidak bisa membuatnya. Saat aku gagal membuat kue untuk kesekian kalinya, tiba-tiba pelayan selir Chunli mendatangi kami. Dia menyarankan pada hamba untuk belajar pada selir Chunli. Katanya kue bulan buatan selir Chunli sangat enak. Selir Chunli pandai membuat kue bulan. Aku pun datang ke istana selir Chunli. Benar saja masakan kue selir Chunli sangat enak. Akhirnya aku meminta dia untuk mengajariku membuat kue bulan. Mulanya dia mengajariku. Namun lama-kelamaan dia menyarankan agar aku membawa kue buatannya dengan pengakuan akulah yang membuat. Aku pun gembira dan tanpa curiga setiap hari aku memberikan kue itu pada ayah. Ampunkan aku ayah. Ini memang kecerobohanku. Kebodohanku. Maafkan aku. Pinta selir Ma menyesali diri. Kau sekarang menyesal. Lalu kemana otakmu selama ini? Kenapa kau tidak curiga saat selir Chunli menyuruhmu membawakan kue itu padaku? Seru kaisar tua marah. Menantu salah ayah. Ucap selir Ma dengan penuh penyesalan. Raja hukuman apa yang harus dia terima?
Aku menyerahkan hukuman wanita bodoh ini padamu," kata kaisar tua dengan nada marah. Terlihat raja menatap si Yue lalu dia berkata, "Yue, hukuman apa yang harus dia terima karena kejahatannya? Sebenarnya yang dia harus terima adalah hukuman mati juga pada seluruh keluarganya. Namun aku masih mempertimbangkan kebaikan kakek Wang dan hubungan ursahabatan beliau dengan kakek. Begitu juga dengan keluarga Menteri Wan Tao ayah Selirma. Sekarang apa yang harus aku lakukan? Apakah aku harus menghukum dia dengan hukuman mati?" Ucap raja bagai petir yang menyambar di telinga Selirma dan Selirluh. "Ampunkan hamba. Ampunkan hamba yang mulia. Si Yue. Tuan Si Yue, tolong aku. Aku mohon," ucap Selirma dan ingin mendekati si Yue. Namun secara refleks kebucinan sang raja membuat raja menarik si Yue dalam dekapannya. "Mau apa kau?" serunya marah. "Yang mulia," seru si Yue kaget. Begitu juga dengan kedua selir yang berada di depan mereka itu. "Yang mulia," seru mereka hampir bersamaan. "Kenapa kalian kaget? Dia sudah aku anggap adikku, dan aku tidak ingin dia kau jadikan alat untuk pengampunanmu," seru raja yang menyadari kesalahannya. Dia sangat takut si Yue disakiti hingga dia lupa dengan sikapnya. "Ah, maaf yang mulia. Hamba salah," ucap Selirma dengan wajah terlihat sedih. "Yang mulia, boleh hamba memberi usulan?" ucap si Yue pelan. "Bukankah tadi aku sudah meminta saran padamu Yue?" seru raja gemas. Dia menyentil kening si Yue pelan. Sebenarnya dia ingin sekali memeluk dan menghukum gadis yang selalu membuat dia gemas itu. Si Yue hanya bisa mengusap keningnya karena sentilan sang raja. Maaf. Bagaimana kalau hukuman selir diperingan, tapi dengan satu syarat, dia harus bisa menjebak selir Chunli untuk datang kemari. Dan hukumannya bisa diperingan sedikit," ucap si Yue pelan. Terlihat raja terdiam. Tak lama dia berkata, "Lalu hukuman apa yang pantas untuk selir Chunli terima?" tanya raja sambil menatap sang kekasih dengan tatapan tanya. "Maaf yang mulia jika ini tidak berkenan di hati yang mulia. Yang mulia tidak harus setuju." Si Yue berhenti sejenak. "Begini. Dalam kasus Selirma, persoalannya hanya karena, maaf, kebodohan Selirma saja, hingga dia bisa dibodohi oleh selir Chunli selama ini. Jadi hamba pikir keluarga yang begitu baik dan bersahabat dengan kakek kaisar tidaklah tepat mendapat hukuman juga. Kesalahan bukan pada keluarga, tapi pada Selirma yang bofoh. Dan hukuman mati itu sebenarnya bukan untuk Selirma, tapi untuk otak pelakunya, yaitu selir Chunli. Nah, bagaimana kalau hukuman Selirma dikurung saja di Istana Dingin sampai ayahanda kembali ke kerajaan ini, hingga ayah Kasar Senfirilah yang bisa menentukan hukuman apa yang tepat untuk Selirma," ucap si Yue. Mendengar ucapan si Yue, Selirma menangis. Dia tidak menyangka kalau usulan si Yue sangat membantunya. Dia memang sangat salah. Tapi dia tidak ingin keluarganya terkena imbasnya. Begitu juga dengan selir Lan. Dia terkejut dengan ucapan dari si Yue. Bukankah pria muda ini yang dikatakan selir Chunli sebagai orang yang sangat egois dan ingin merusak raja mereka? Tapi yang mereka lihat sejak tadi adalah sikap raja yang sangat posesif pada pria ini. Sikap raja bagai orang yang takut kehilangan pria muda ini. Tapi selir Lan tidak memikirkan itu, dia memikirkan kebaikan pemuda tampan ini. Bukankah Selirma sejak tadi menghina dan membenci pria tampan itu?
Tapi kenapa pria ini berusaha membelanya? Jika pria ini seperti yang dikatakan selir Chunli, pasti dia akan menambah kesalahan selir Ma. Dan akan membuat selir Ma dan keluarga terkena hukuman mati. Dan jika itu terjadi maka dia juga terkena imbasnya. Karena dia MC kerabat jauh selir Ma. Itu berarti dia juga diselamatkan si Yue jika permintaan si Yue dikabulkan. Terlihat raja berpikir sebentar. Dan tak lama dia berkata, "Baik. Apa yang dikatakan Yue akan kukabulkan, tapi aku ingin melihat ketulusan dan kesungguhan selir Ma dalam membantu si Yue dalam memberikan hukuman pada selir Chunli yang bersalah." Ucap raja dengan wajah tenang. Mendengar ucapan sang raja, selir Ma bersyukur. Dia mengucapkan terima kasih pada raja. Begitu juga dengan selir Lan, mereka berdua mengucapkan terima kasih. "Jangan kalian ucapkan terima kasih itu padaku, si Yue lah yang membantu kalian sekeluarga," ucap raja dengan dingin. Mendengar ucapan raja, selir Ma dan selir Lan segera mengucapkan terima kasih pada Kaisar dan si Yue. "Jika aku tidak mengingat persahabatku dengan ayahmu dan ketulusan kakak sulungmu pada kerajaan, pasti akulah yang langsung menghukummu. Seharusnya kau merasa malu pada si Yue. Pria yang tadi kau hina dan kau rendahkan, ternyata hari ini dialah yang menyelamatkan kalian sekeluarga dari kematian," ucap Kaisar tua dengan datar. "Maafkan Ananda ayah. Ananda benar-benar tidak tahu kalau Ananda diperalatan oleh selir Chunli," kata selir Ma dengan perasaan menyesal. "Gara-gara selir Chunli, dia dan keluarganya hampir celaka." "Benar ayah. Maafkan kami," ucap selir Lu dengan menunduk malu. Akhirnya mereka merundingkan supaya selir Chunli bisa datang ke istana sang kaisar tua. Dengan membawa kue yang akan membuat kaisar celaka, serta jebakan untuknya. Setelah semuanya selesai, selir Ma dan selir Lu segera kembali ke istana para selir atau istana harem. Sedangkan si Yue segera meminta izin untuk membawa keluarganya menempati rumah baru mereka. "Aku akan mengantarmu Yue," kata raja. "Tapi yang mulia, bukankah Anda harus menyelesaikan tugas Anda agar Anda bisa kembali ke perguruan? Waktu si Yue hanya tinggal 2 hari yang mulia," ucap si Yue mengingatkan. "Cek. Kenapa mesti banyak tugas sih?" ucapnya kesal. Melihat sang cucu terlihat kesal dan manja, Kaisar tua tertawa. "Yang mulia, kenapa sekarang aku kehilangan cucu dinginku ya? Di mana pria dingin kejam dan tidak pandang bulu itu? Kenapa kini aku menemukan cucu yang begitu manja dan ingin selalu menempel dengan calon cucu perempuanku?" ucap Kaisar tua sambil tertawa. Mendengar ucapan Kaisar tua terlihat wajah sang raja kesal. "Hei, kenapa marah? Bukankah yang mulia bisa menyusul si Yue ke rumah baru?" kata si Yue lembut. Mendengar ucapan si Yue terlihat senyuman di bibirnya. "Cek, kenapa aku seperti merayu anak kecil yang lagi bad mood ya?" ucap si Yue dalam hati. "Baiklah, aku akan menyelesaikan pekerjaanku dengan cepat. Dan aku akan segera ke sana," jawab raja dengan bahagia. "Baik. Si Yue akan menunggu Tians di sana. Biar nanti Ye Xie yang menemani si Yue pergi. Dan Ye Gu biar bersama Gege saja. Agar Gege tahu rumah baru si Yue," kata si Yue. Tidak kau hanya pergi dengan Ye Xie. Bagaimana kalau ada sesuatu yang membahayakanmu, siapa yang akan membantumu?" kata raja ketakutan. "Hei,
Apakah GG lupa dengan makhluk kontrakku? Mereka ada 3 GG. Dan ini satu lagi. Si Yue mengambil Baizi yang ada di kantung baju milik si Yue. Hewan putih seukuran tikus itu berdiri dengan manis. Hewan apa itu Yue? Tanya kakek. Baizi berubahlah dan beri salam pada kakek kaisar. Ucap si Yue. Dengan cepat Baizi melompat dari tangan si Yue dan berubah menjadi singa remaja. Yang seukuran singa roh biasa. Melihat perubahan hewan kecil sekecil tikus dan kini menjadi hewan besar, raja dan kaisar tua kaget. Apalagi kakek melihat ukiran raja di kening Baizi yang terlibat kuning kemasan. Ini singa Baizi. Si raja hewan. Seru kaisar tua dengan wajah kaget dan pucat. Raja hewan kek? Tanya si Yue kaget. Kau sendiri tidak tahu itu? Tanya kakek pada si Yue. Si Yue tidak tahu kek. Si Yue memberi nama Baizi hanya karena si Yue suka dengan nama itu. Si Yue tidak tahu kalau itu nama dia yang asli. Jawab si Yue. Sayang, dari mana kau dapatkan singa putih itu? Tanya raja setelah tersadar dari keterkejutannya. Aku mendapatkan dia di hutan sunyi. Saat itu 2 hewan roh tingkat tinggi ingin menelannya hidup-hidup. Jadi aku menyelamatkan dia dari mereka. Jawab si Yue. Cek. Kau sangat beruntung Yue. Aku semakin bangga padamu. Ucap raja dengan wajah penuh kagum dan bangga. Itu bukan suatu keberuntungan yang mulia. Tapi memang takdir mereka menjadi hewan kontrak si Yue. Kata sang kakek. Aku semakin takut kehilangan dirimu Yue. Kata raja sambil memeluk pinggang si Yue hingga si Yue jatuh dalam dekapannya. Tentu saja si Yue kaget dan malu. Karena mereka berada di depan kakek kaisar. Yang mulia. Lepaskan. Ada kakek kaisar. Bisik si Yue malu. Tidak. Kakek juga urnah muda kok. Jadi tidak masalah melihat cucunya yang sedang jatuh cinta. Ucapnya dengan tenang. Yang mulia. Seru si Yue pelan sambil mencubit perut six-pack milik sang raja. Au. Sakit sayang. Seru raja berpura-pura sakit. Lepaskan GG. Atau si Yue akan marah. Kata si Yue datar. Iya. Aku akan melepasnya. Ucap raja. Dia segera melepas pelukannya dengan tak rela. Melihat tingkah sang cucu. Kaisar tua tak dapat menahan tawanya. Dia tertawa sampai si Yue dan Raja Chu Tianji keluar dari istananya. Si Yue pergi bersama Ye Xie dan Ye Mai. Dengan terpaksa si Yue menyetujui Ye Mai ikut karena Raja akan tetap mengantarkan dia kalau si Yue tidak membiarkan Ye Mai ikut. Akhirnya dengan terpaksa si Yue membawa Ye Mai. Mereka segera berangkat dengan menaiki kuda milik para sahabat si Yue. Sebab kuda Ye Xie, Ye Mai dan Ye Gu baru dimasukkan ke dunia teratai bersama dengan kuda milik sang raja. Jadi kekuatannya terlalu jauh dibandingkan dengan kekuatan kuda milik si Yue. Mereka segera memacu kuda mereka menuju kota kecil yang tidak terlalu jauh dari kota kerajaan kota Nandaka. Kota tempat sekte tapak dewa berada. Dolar. Sedangkan di tempat lain, Selir Ma dan Selir Luh sedang berjalan dengan para dayang kembali ke istana mereka. Mereka mulai menyebar berita kalau mereka telah kembali dari istana Kaisar Tua dan juga mendapatkan pil ramuan kecantikan dari si Yue. Mereka memang mendapatkan pil ramuan itu. Si Yue memang sengaja memberikan pada wanita yang telah sadar diri dari kesalahannya dan rela dihukum di istana dingin demi keselamatan keluargamu. Sedangkan pada Selir Luh si Yue bangga,
karena demi sang kakak sepupu, dia berusaha meminta maaf dengan rendah hati. Walaupun si Yue tahu kalau dia lakukan itu juga demi keselamatannya sendiri. Tapi si Yue melihat ketulusan persaudaraan mereka. Dan rumor tentang kedua selir yang mendapatkan ramuan kecantikan dari si Yue sampai juga pada selir Chunli. Berapa kagetnya dia saat mendengar berita itu dari salah satu pelayannya. Kenapa mereka malah mendapatkan pil ramuan kecantikan dari pria itu? Bagaimana caranya? Dan seharusnya kaisar sekarang dalam keadaan sekarat. Kok malah dia sehat? Aku telah menambah kekuatan obat itu. Bukannya semakin parah, kok kaisar tua itu malah semakin sehat? Apa aku salah takaran ya? Akan aku coba besok, aku sendiri yang akan melihat dia memakan makanan itu. Dan aku akan senang saat melihat tua bangka itu meregang nyawa di depanku. Ucapnya dengan nada kesal dan marah. Melihat majikan mereka marah, para pelayan hanya diam ketakutan. Sebab selir Chunli jika sedang marah sering melampiaskan kemarahannya pada pelayan yang mempunyai kesalahan. Biarpun kesalahan mereka tidak terlalu besar, dia akan memberi hukuman yang sangat kejam. Apalagi bila mereka sampai membuat dia semakin marah. Panggilkan pelayan Su kemari. Ucap selir Chunli pada pelayan yang ada di depannya. Maaf Yang Mulia. Setelah memberikan laporan tadi pagi pada Yang Mulia, kami tidak melihat keberadaannya, kata salah satu pelayan yang ada di sana. Sial, kemana dia? Baiklah, sekarang kalian berdua ikut aku ke tempat selirma. Bawa beberapa makanan yang aku buat untuknya. Ucapnya dengan nada kesal. Baik selir Chunli. Ucap salah satu dari pelayan yang ada di depannya. Mereka segera bersiap-siap keluar menemui selirma. Tak lama terlihat selir Chunli keluar bersama beberapa pelayan. Mereka membawa beberapa kotak makanan yang dibawa oleh para pelayan selir Chunli. Mereka berjalan menuju istana milik selirma. Ketika sampai di sana, selir Chunli melihat selirma sedang berbicara di taman bersama selir Luh. Saat mereka melihat kedatangan selir Chunli, selirma langsung berdiri menyambut selir Chunli seperti biasa yang dia lakukan. Malah sekarang terlihat kebahagiaan di wajahnya. Selir Chunli, kau datang, serunya sambil memeluk selir culas itu. Sebenarnya dalam hati selirma ingin rasanya dia membunuh wanita yang ada di depannya. Wanita yang telah menjebaknya hingga dia dan keluarganya hampir binasa. Untung ada si Yue yang menolong mereka. Iya selirma. Aku dengar kau sudah kembali dari istana ayahanda. Bagaimana keadaan beliau sekarang? Ucapnya sambil melepas pelukannya dan tersenyum manis. Tentu saja beliau baik-baik saja. Malah aku tadi diajak makan bersama. Sebenarnya aku tidak menginginkannya, aku menolak secara halus. Tapi ayahanda kaisar memaksa kami. Lagian di sana ada juga pemuda tampan yang menjadi tamu baginda raja dan kaisar. Dia di sana bersama Yang Mulia Raja Chu Tianji. Ucap selirma. Benar selir Chunli. Aku tadi ikut Jie Jima ke sana. Dan aku juga makan bersama mereka. Kami berbicara agak lama. Ayah juga meminta maaf atas sikapnya kemarin. Setelah memakan kue yang kau buat, pria yang bernama Si Yue itu memberi kami pil kecantikan. Katanya pil itu merupakan ucapan terima kasih dia karena Jie Jima memberi kue bulan yang rasanya enak. Ucap selir Luh dengan wajah gembira. Pria itu ikut makan kue yang kalian bawa.
kata selir Chunli tak percaya. Benar. Mereka bertiga makan kue itu. Memangnya ada apa dengan kue itu? Tanya selir Luh dengan wajah heran. Tidak, tidak ada apa-apa. Lalu boleh aku tahu pil yang diberikan oleh pria itu? Pasti pil murahan yang harganya rendah di pasaran. Kenapa kalian mau menerima pil yang bisa kita beli di toko obat? Ucap selir Chunli sambil tersenyum sinis. Aku rasa pil ini jarang ada di kota ini. Sebab aku belum pernah melihat pil kecantikan yang si Yue buat, lihatlah. Dia juga memberiku salep kecantikan. Katanya walau dia seorang pria, dia sering memakai salep ini. Aku percaya padanya karena wajahnya begitu indah dan putih mengalahkan kita yang kaum wanita. Ucap selir Ma sambil memberikan pil dan salep kepada selir Chunli. Terlihat botol giok kecil dan benda bulat kecil yang memiliki tutup berada di tangan selir Chunli. Dia membuka tutup botol giok kecil yang berisi pil. Dan saat melihat bentuk pil yang berwarna kuning kecoklatan itu, mata selir Chunli melotot sempurna. Ini pil ini adalah pil yang langka. Dan harganya sangat mahal sekali. Jarang orang yang bisa menemukan pil ini. Serunya dengan wajah pucat. Apa benarkah? Seru mereka bersamaan. Sebab mereka juga belum pernah melihat pil ramuan kecantikan yang seperti itu. Benar sekali. Pil ini adanya hanya di rumah pelelangan saja. Itu pun belum tentu ada dalam 1 tahun. Apakah dia benar-benar memiliki pil ini? Kata selir Chunli dengan wajah tak bisa digambarkan. Ada kesal, ada marah, juga ada penyesalan. Mungkin dalam hatinya kenapa bukan dia yang memberikan kue pada si tua bangka itu. Benar. Katanya dia membuat sendiri kedua ramuan ini. Dia malah mengatakan kalau dia masih memiliki banyak lagi pil seperti itu. Kata selir Luh dengan wajah bahagia. Terlihat wajah selir Chunli semakin marah. Wah. Kalau begitu kami beruntung dong. Karena kue pemberian selir, kami mendapatkan barang yang sangat langka. Mungkin salep kecil ini sama langkahnya dengan pil ini. Sebab aku belum pernah melihat benda seperti ini. Kami tadi telah mencobanya mengoleskan di wajah kami. Dan lihatlah selir. Muka kami terlihat sangat halus dan mengkilat. Ucap selir Luh dengan wajah berseri sambil memamerkan wajahnya yang terlihat halus bercahaya. Membuat selir Chunli semakin kesal. Slow Luh lalu meminum pil yang ada di dalam botol giok miliknya di depan selir Chunli. Tunggu. Kau meminum pil yang sama seperti milik selir Ma. Kata selir Chunli dengan wajah kaget. Iya. Pil yang sama dengan milik Jie Jima. Memangnya kenapa? Ucap selir Luh dengan wajah heran. Walau dalam hati dia ingin tertawa melihat tingkah selir Chunli yang memiliki sifat iri dan serakah. Tidak apa-apa. Hanya saja apakah kalian hanya memiliki 1 butir pil ramuan itu? Tanya selir Chunli dengan perasaan malu. Namun karena dia tebal muka, ucapan seperti itu sudah biasa untuknya. Oh, maaf selir Chunli. Kami hanya diberi 1 saja oleh saudara si Yue. Begitu juga dengan salep ini. Ucap selir Luh dengan wajah dibuat menyesal. Walau dalam hati dia ingin tertawa. Ternyata benar kata-kata dari si Yue. Sedangkan tanpa disadari oleh selir Chunli. Senyum sinis terlihat di bibir cantik selir Ma. Walaupun itu hanya sebentar saja. Selir Ma.
Apakah boleh pil milikmu aku beli? Berapapun harganya. Aku ingin memberikan benda itu pada putriku. Kata selir Chunli. Tidak. Itu tidak mungkin selir Chunli, maafkan aku. Sebab pil ini ingin ku berikan pada putriku sebagai hadiah ulang tahunnya. Ucap selir Ma dengan wajah penuh penyesalan. Terlihat kekecewaan di wajah selir Chunli. Setelah berbincang sebentar, selir Chunli segera pulang ke istananya. Di perjalanan terlihat wajahnya memerah karena marah dan kesal. Brengsek. Kalau tidak boleh dibeli, cek. Dengan cara lain aku pasti mendapatkan pil dan salep itu dari tangan mereka. Ucapnya sambil berjalan ke arah istananya. Sesampainya di istana miliknya, dia segera menyuruh pelayannya untuk memanggil orang kepercayaannya. Aku rasa cukup dulu ya. Aku lanjut besok lagi. Jangan lupa like, vote dan komentar, aku tunggu. Oh ya, kalau masih ada typo, maafkan autor ya. Abis kemarin tidak dikoreksi ulang oleh autor. Sekali lagi maaf. Bersambung. Episode sebelumnya. Rencana selir CHUNLY 2. Episode berikutnya. Menjebak selir CHUNLY 2. Menjebak selir CHUNLY 2. Brengsek, ternyata dia berani menolak keinginanku. Kalau tidak boleh dibeli, cek. Dengan cara lain aku pasti mendapatkan pil dan salep itu dari tangan mereka. Dasar wanita-wanita bodoh. Tunggu saja sampai aku menjadi ibu suri dan putri cantikku menjadi ratu di kerajaan ini, ucapnya sambil berjalan ke arah istananya. Sesampainya di istana miliknya, dia segera menyuruh pelayan setianya untuk memanggil orang kepercayaannya. Seorang pelayan kepercayaan segera keluar dari kamar selir Chunli. Terlihat sekali kemarahan dan kekesalan di wajah selir Chunli. Sedangkan di tempat lain, Si Yue dan kedua pengawalnya sedang memacu kuda mereka dengan cepat. Namun perjalanan mereka terhenti ketika mereka melewati sebuah daerah yang tidak terlalu ramai penduduknya. Mereka berhenti saat mereka melihat pemandangan yang membuat hati marah. Di depan sebuah kedai makanan ada sebuah kereta yang cukup bagus sedang dikelilingi oleh beberapa pria bertubuh kekar dan berpakaian serba hitam. 3 orang menunggang kuda dan 8 orang berdiri dengan gagah mengelilingi kereta itu. Dan para penduduk yang melihat kejadian itu melihat sebentar dan lari ketakutan. Sebab wajah para penjahat memang sangat menakutkan. Melihat itu Si Yue berhenti dan berkata pada kedua pengawalnya, agar salah satu dari mereka melihat apa yang terjadi sebenarnya. Akhirnya Ye Mai berjalan mendekati mereka. Namun sebelum Ye Mai sampai di tempat para penjahat, salah satu dari mereka melihat kedatangan Ye Mai. Dia segera membawa kudanya mendekati Ye Mai. "Hei kau! Pergi, jangan ikut campur urusan kami," serunya dengan nyaring. Suaranya sangat keras hingga terdengar oleh Si Yue yang berada agak jauh dari mereka. "Hai Bung! Kalian berada di tengah jalan, kalian berdiri di depan sebuah kedai. Jadi aku datang bukan ikut campur urusanmu, tapi aku ingin masuk ke dalam kedai yang jalannya kalian tutupi," kata Ye Mai dengan tenang. "Kau jangan banyak alasan. Pergi dari sini," seru pria itu kasar. "Tuan muda, aku seperti mengenal kereta itu. Bukankah itu lambang kerajaan Darga? Atau jangan-jangan mereka salah satu pejabat kerajaan Darga?" ucap Ye Xie. "Kalau begitu kita harus membantu mereka dong. Mungkin di dalam sana ada anak kecilnya," kata Si Yue. "Baik Tuan muda,
Jawab Yesie. Memang para pengawal si Yue akan memanggil tuan muda jika berada di luaran. Mereka tidak ingin membongkar samaran sang putri. Mereka segera menjalankan kudanya mendekati Ye Mai yang sedang bertengkar dengan salah satu dari mereka. Ada apa Mai? Tanya si Yue. Maaf tuan muda. Jalanan mereka tutup. Hamba mau masuk ke dalam tidak bisa. Tapi mereka malah menyalahkan diriku yang mendekat yang ingin masuk ke dalam kedai. Kata Ye Mai sambil menunjuk pada pria penunggang kuda di depannya. Apa ada masalah tuan? Tanya si Yue lembur. Terlihat pria yang bertengkar dengan Ye Mai menatap si Yue dari atas sampai bawah. Melihat tingkah pria itu, ingin rasanya Ye Mai dan Yesie mencongkel mata penjahat itu. Kenapa Anda menatap saya seperti itu? Apakah ada masalah tuan? Tanya si Yue lagi. Semua itu bukan urusanmu. Pergilah kalian, jangan ikut campur urusan kami. Ucap pria itu dengan marah. Kami tidak ingin ikut campur urusan kalian. Tapi kami ingin makan di kedai yang kalian tutup jalannya. Jawab si Yue. Cari kedai lainnya. Tempat ini sudah kami tutup. Ucap pria kekar itu. Tapi kami ingin makan di sini. Jawab si Yue dengan tenang. Jangan cari masalah anak muda. Sebelum kami bertindak pergilah jauh dari kami. Ucap pria itu. Namun tiba-tiba terdengar teriakan kemarahan dari dalam kereta setelah terdengar ancaman dari pria yang ada di depan kereta itu. Ternyata kalian tidak malu ya. Kalian hanya berani mengepung kami para wanita muda dengan satu pasukan khusus. Teriak sebuah suara dari dalam kereta. Dan tak lama keluarlah dua orang gadis cantik dari dalam kereta itu. Wiye, ternyata untuk membunuh kami kalian harus mengirim orang sebanyak ini. Batak kalian ingin merampok kami, seru salah satu gadis itu. Jangan banyak omong gadis brengsek. Kami hanya menginginkan nyawa kalian. Ucap pria yang sepertinya pemimpin dari mereka. Apakah kalian mengganggu dan kakakku begitu tinggi hingga kalian membawa anak buah sebanyak ini? Kata gadis berbaju merah. Sialan. Jangan banyak bicara. Serahkan saja nyawamu pada kami. Teriak pria tadi. Apakah kalian bodoh atau tolol? Mana mungkin kami mau menyerahkan nyawa kami dengan sukarela. Dasar tolol. Teriak gadis itu dengan marah. Brengsek. Sudah mau mati, masih sombong. Dasar P***** murahan. Serang dia dan bunuh semua yang ada di dalam kereta. Teriak pemimpin penjahat itu. Serempak mereka menyerang gadis itu. Dan sebagian ada yang ingin masuk dan menyerang ke dalam kereta. Melihat kejadian itu, si Yue yang ingin pergi segera berbalik dan berseru pada kedua pengawalnya. Sie, Mai, bantu selamatkan orang yang ada di dalam kereta. Sepertinya ada anak-anak di dalam kereta. Biar aku membantu kedua gadis itu. Seru si Yue sambil berlari masuk ke pertarungan melawan penjahat yang mengepung gadis itu. Si Yue segera mengeluarkan cambuk cahaya. Dengan lincah dia memainkan cambuk cahayanya. Terlihat pertempuran sengit terjadi antara tiga wanita itu. Hanya saja yang satu menyamar seperti seorang pria. Melihat ada seorang pria tampan menolong mereka dan sepertinya kereta ada yang menjaga. Kedua gadis itu tertawa dan merasa tenang. Sobat muda, terima kasih atas pertolonganmu, kami akan selalu ingat akan kejadian ini. Teriak gadis yang berbaju merah pada si Yue. Gak masalah.
Aku tulus membantu kalian, seru si Yue. Dia kini semakin gila menerjang para penjahat. Kekuatannya yang semakin bertambah membuat gerakannya semakin lincah. Dan akhirnya satu penjahat jatuh terkena sambaran cabuk cahaya milik si Yue. Dua gadis yang dia tolong melihat gerakan si Yue sempat terkejut. Mereka merasa familiar dengan gerakan si Yue. Namun mereka tak berpikir panjang. Karena lawan memang kuat. Melihat kerepotan gadis itu, si Yue segera mempercepat serangannya agar cepat menjatuhkan lawannya. Sedangkan Ye Xie dan Ye Mai segera membantu si Yue dan kedua gadis itu setelah membawa para penumpang kereta yang terdiri dari seorang wanita yang memiliki dua anak laki-laki dan perempuan. Serta seorang wanita parubaya dan seorang kusir kereta, menjauh dari pertarungan. Menerima tambahan bantuan, gadis itu merasa gembira. Mereka kini terlihat seimbang walaupun 5 lawan 10 orang sebab satu telah dijatuhkan si Yue dan tak bangun lagi. 1 jam kemudian para penjahat bisa dilumpuhkan, si Yue menjatuhkan 3 orang sedangkan Ye Xie melumpuhkan 2 orang dan Ye Gu melumpuhkan 3 orang. Sedangkan 2 gadis itu masing-masing 2 dan 1 orang. Si Yue sengaja membiarkan pria yang sejak pertama berbicara agar tetap hidup. Setelah melihat para penyerangnya terkapar mati, kedua gadis itu terlihat gembira. Terima kasih sobat muda. Tanpa bantuanmu kami pasti telah celaka. Aku Sima Yusia dan ini kakakku Sima Lilian. Mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada kalian berempat. Ucap gadis yang berbaju merah. Dan gadis di sebelahnya menggenggam tangan di dada memberi hormat sambil tersenyum ramah. Aku Lilian, kakak sepupu Yusia. Ucap gadis berbaju kuning dengan ramah. Si Yue dan kedua pengawalnya membalas sikap mereka sambil berkata, sesama manusia sudah diwajibkan untuk saling membantu. Namaku si Yue dan ini sahabatku Ye Xie dan Ye Gu. Kata si Yue memperkenalkan diri. Dan juga kedua pengawalnya yang berwajah dingin. Ternyata jika dengan orang lain pengawal dari si Raja Dingin sama dengan tuannya. Itu aku sisahkan 1 orang, sepertinya dia ketua dari penyerang kalian. Kata si Yue lagi. Mereka menatap orang yang terlihat terkapar tak berdaya. Namun saat mereka mendekat, tiba-tiba pria itu kejang dan tak lama mati. Ternyata dia bunuh diri. Ah! Bodohnya aku, kenapa aku memberi kesempatan dia bunuh diri? Ucap si Yue. Gak masalah sahabat muda. Kami sudah tahu siapa mereka. Jawab Yusia. Oh, syukurlah kalau begitu. Jawab si Yue. Aku lihat kau lebih muda dari kami, boleh kami memanggilmu adik? Kata Lilian. Boleh, tidak masalah JJ Lian. Jawab si Yue sambil tersenyum. Hahaha. Ternyata aku punya adik juga. Dan lihatlah Yusia. Dia memanggilku JJ Lian. Ucap Lilian sambil tertawa senang. Hei. Kau harus memanggilku JJ juga si Yue. Seru Yusia tak mau kalah. Baik Jijue Yuyu. Jawab si Yue sambil tersenyum lebar. Mendengar panggilan si Yue, Yusia pun tertawa. Entah kenapa mereka bertiga metasa sangat akrab. Bagai saudara yang lama tidak berjumpa. Setelah berkenalan dengan mereka dan membawa kembali penumpang kereta, si Yue segera berpamitan ingin meneruskan perjalanan mereka. Ternyata kedua gadis itu sedang menjemput bibi mereka yang baru mengunjungi kedua orang tua si bibi. Mereka berhenti di kedai itu untuk makan. Tapi ketika mereka akan melanjutkan perjalanan ke rumah mereka yang tidak jauh lagi,
tiba-tiba mereka dikepung oleh orang-orang tadi. Dan mereka tahu siapa mereka. Si Yue pun melanjutkan perjalanan mereka yang sudah dekat dengan rumah baru si Yue. Tak berapa lama mereka telah sampai di pintu gerbang rumah barunya. Si Yue segera masuk ke dalam ruangan dengan wajah bahagia. Rumah yang besar dengan setiap ruangan yang besar pula. Ada beberapa kamar di dalam ruangan. Dan 2 rumah lagi di belakang. Dan yang lebih mengembirakan ternyata tanah di belakang rumah masih terlihat begitu luas. Si Yue segera mengeluarkan semua keluarga dan sahabatnya dari ruang teratai. Ye Xie dan Ye Mai yang sedang melihat keadaan rumah belakang tidak tahu kedatangan semua orang dari ruang teratai. Saat mereka sudah berada di dalam rumah baru, mereka berseru dengan gembira. "Yuer, ini rumah baru kita?" tanya kakek Si dengan wajah gembira. "Iya kek, ini rumah baru kita. Dalam beberapa hari ini kita akan membersihkan dan memperbaiki rumah ini agar terlihat lebih baik. Tapi aku hanya punya waktu hari ini dan besok. Lusa aku harus mulai masuk ke dalam perguruan," kata si Yue menjelaskan. "Kalau begitu kita mulai sekarang saja Yuer. Agar kita besok bisa bersantai dengan nyaman," ucap Okgeran Kuoyi. Saat mereka berbicara, Ye Mai dan Ye Xie masuk. "Tuan muda, siapa mereka?" tanya Ye Mai kaget ketika di dalam rumah sudah banyak orang. "Ye Mai, mereka keluarga dan sahabatku. Merekalah yang akan tinggal di sini. Dan kakek. Perkenalkan mereka berdua adalah pengawalku, mereka berdua ditugaskan oleh raja untuk menemaniku. Ini Ye Mai dan itu kalian sudah kenalkan, Ye Xie yang dulu mengawalku ke kota dingin," kata si Yue memperkenalkan mereka. Mereka pun saling menyapa, mengenalkan diri. Setelah itu dengan bahagia mereka segera mulai bekerja membersihkan seluruh rumah yang telah dibeli si Yue. Dan kakek Fang Bo memilih rumah yang agak kecil yang ada di belakang. Begitu juga dengan kakek Si. Mereka beralasan ingin menenangkan diri dan berkultivasi. Sedangkan para anak muda lebih memilih kamar yang ada di rumah utama. Untunglah rumah utama memiliki banyak kamar. Dolar. Sedang di tempat lain di istana para selir atau istana harem. Selir Chunli yang menyuruh salah satu pembantunya untuk memanggil orang kepercayaannya kini sudah datang membawa 2 orang pria berwajah sangar. 2 pria itu terlihat kasar. "Hamba menghadap selir Chunli," ucap salah satu dari 2 orang itu. "Duduklah," ucapnya dengan nada akrab. "Apakah ada yang harus kami lakukan yang mulia?" tanya orang itu. "Benar. Aku ingin kau mengambil barang di rumah Selirma." Benda itu berupa botol kecil dan cepuk putih sangat kecil. Dan aku yakin dia menaruh barang itu di dalam almari pakaiannya. Aku minta nanti malam barang itu sudah ada di tanganku," kata selir Chunli dengan wajah terlihat kesal. "Baik yang mulia. Nanti malam kami akan mengambil benda itu," ucap salah satu pria itu. "Bagus. Kalau kalian sudah mendapatkannya kalian berikan padaku," ucap selir Chunli dengan wajah terlihat senang. "Baik yang mulia," ucap mereka berdua serempak. "Ya sudah pergilah. Aku tidak mau mendengar kegagalan lagi," ucap selir Chanli dingin. Dia mengatakan itu karena mereka telah gagal membunuh si Yue. Malah orang yang selir Chunli kirim tidak tahu di mana keberadaannya. "Baik yang mulia. Hamba mohon diri,"
Ucap pria itu lalu keduanya segera pergi dari kamar selir Chunli. Melihat kepergian orang suruhannya, selir Chunli tersenyum gembira. Dia sudah membayangkan betapa cantiknya anak gadisnya jika nanti sudah memakai salep dari si pria bodoh itu. Sebenarnya dia sangat tampan, tapi dia sudah menghalangi jalan kami, karena itulah dia harus dimusnahkan. Hehehe. Kata selir Ma, dia juga memakan kue bulan yang aku buat. Itu berarti dia telah ikut makan racun yang aku berikan pada kakek tua itu. Dasar kakek tua bodoh. Aku tahu sejak pertama kali kita bertemu. Kau sudah tidak menyukaiku, menaruh curiga dan membenciku. Kaulah penghalang utama bagiku, untuk menguasai kerajaan ini. Jadi jangan salahkan aku kalau aku ingin membunuhmu. Dasar kakek tua bodoh. Ucap selir Chunli dengan wajah sinis. Setelah itu dia berjalan ke pembaringannya. Tak lama terlihat dia sudah tidur dengan lelap. Sedangkan di tempat si Yue, terlihat keluarga dan sahabatnya bekerja dengan wajah gembira. Mereka merombak rumah itu sesuai dengan keinginan mereka. Mereka bekerja dengan bahagia. Mereka bekerja tanpa merasa lelah. Dan si Yue akan membawa barang yang mereka perlukan dari ruang teratainya. Seperti kayu dan beberapa peralatan lainnya. Dan saat sore hari, ternyata raja datang bersama Ye Gu. Betapa terkejutnya keluarga dan sahabat si Yue. Apalagi melihat keposesifan raja pada si Yue. Untunglah pekerjaan hampir selesai. Karena kedatangan pengusaha kerajaan ini, maka mereka memutuskan akan melanjutkan esok hari. Pangeran Luoyi yang melihat kedekatan si Yue dengan sang raja merasa terkejut dan sedih. Namun dia sadar kalau dia hanyalah kakak angkat dari si Yue. Dia juga tahu kalau si Yue menyayanginya sebagai seorang kakak. Dia tahu kalau si Yue teramat sayang pada semua orang. Karena itu, dia sadar sebagai kakak yang baik dia harus bersikap dewasa. Dia tak ingin melihat adik yang dia sayangi merasa kecewa. Terlihat senyuman di bibir tampannya. Saat mereka selesai makan malam. Menyantap makanan yang dibuat si Yue, Chan Xin dan Ning Si. Mereka bercengkrama di ruang keluarga yang memang mereka buat tadi siang. Ruang keluarga dengan meja agak panjang di tengah ruangan. Mereka memang membuat ruangan itu tanpa kursi. Hanya ada meja pendek yang ditaruh di tengah ruangan. Mereka terlihat duduk mengelilingi meja tanpa melihat status kedudukan mereka. "Tians, apakah kau mau duduk bersama kami?" tanya si Yue. Saat melihat pria itu berdiri di sebelahnya. Sejak tadi raja memang selalu menempel dengan ketat di sebelah si Yue. Apalagi melihat Pangeran Luoyi dan Feng Sun serta Chan Xin yang selalu memperlakukan si Yue dengan sikap sayang. Tentu saja sayang. Kita berada di tengah-tengah keluargamu dan jangan melihat kedudukanku sebagai pengusaha kerajaan ini. Kini aku bukan raja tapi aku calon suamimu dan calon keluarga ini juga. Kata raja dengan tersenyum lembut. Mendengar ucapan raja si Yue tersenyum. Terima kasih GG. Ucap si Yue. Mendengar pembicaraan mereka berdua. Kakek Si dan kakek Fang Bo tersenyum haru. Begitu juga dengan saudara, sahabat si Yue. Mereka yakin kalau raja kerajaan Darga ini benar-benar jatuh cinta pada si Yue. Mereka segera duduk mengelilingi meja panjang itu tanpa segan lagi. Ningsi segera membawa kue dan minuman yang mereka buat tadi. Minuman yang dibuat si Yue, terbuat dari buah-buahan yang mereka ambil dari ruang teratai.
Di dalam ruang teratai sudah banyak buah-buahan yang di Taman Siyue. Bermacam-macam buah dan sayuran berada di sana. Ye Mai, Ye Xie, dan Kau Ye Gu. Kalian ikut duduk juga, kata Siyue yang melihat ketiga pengawal itu berdiri di luar. Tidak usah putri. Kami cukup di sini saja, ucap Ye Mai. Apakah kalian ingin melihat aku marah? Kata Siyue sambil menekan kalimatnya. Mendengar perkataan Siyue, mereka bertiga memandang pada sang raja. Terlihat anggukan kepala raja pelan. Baik putri, jawab Ye Mai. Mereka segera bergabung duduk di dekat meja bersama yang lain. Melihat sikap Siyue seperti itu, raja semakin bangga pada calon istrinya itu. Sedangkan kakek Si dan kakek Fang Bo saling berpandangan. Terlihat senyum kebahagiaan di wajah mereka. Mereka tak menyangka kalau sifat Siyue benar-benar sangat baik. Terutama kakek Si. Dia merasa sifat Siyue dulu sangat berbeda dengan sifatnya sekarang. Dulu Siyue memang baik hati. Namun sifat manja dan agak egois masih ada padanya. Tapi Siyue sekarang, sifat Siyue sekarang sangat jauh berbeda dengan sifatnya dulu. Siyue yang ini baik hati, rendah hati, tidak sombong, bijaksana dan sangat suka menolong orang tanpa memandang siapa dia. Yang dia tahu hanyalah kebenaran. Kalau orang itu memang benar, sampai dimanapun dia akan membelanya. Maaf Yang Mulia. Apakah Yang Mulia benar-benar mencintai sahabat dan saudaraku Siyue? Kata Pangeran Luoyi dengan berani. Terlihat Raja Chu Tianji menatap pria itu. Dia tahu pria ini saudara angkat dari Siyue. Dan dia tahu kalau mereka memang sangat menyayangi Siyue. Kalau soal cinta jangan ditanyakan lagi. Dia adalah jantungku, kehidupanku, jawab raja sambil mengusap kepala Siyue yang ada di sebelahnya dengan lembut. Baguslah. Kami lega mendengarnya. Kami hanya berpesan, semoga Yang Mulia tidak membuat dia menangis dan menderita. Jika itu sampai terjadi, kami akan membawa jauh dia dari Yang Mulia walaupun mungkin nyawa kami taruhannya, ucap Pangeran Luoyi dengan sungguh-sungguh. Kakak, ucap Siyue terharu. Benar kata Luoyi, jika raja sampai menyakitimu dan membuatmu menderita, maka kami akan menjauhkan kamu dari dia. Apapun yang terjadi, ucap Feng Sun menimpali. Kalian ingin membawa istriku pergi, kata raja. Tidak, tidak untuk sekarang Yang Mulia. Nanti, jika Yang Mulia menyakitinya, ucap Pangeran Luoyi yang membuat raja tertawa. Kalian tidak akan memiliki kesempatan itu. Aku pastikan itu, ucap raja dengan tegas. Mereka pun melanjutkan pembicaraan mereka sambil menikmati minuman dan kue serta buah yang ada di atas meja. Xie, kenapa rasa buat di sini sangat segar, membuat tubuhku bersemangat. Benar katamu Gu. Aku merasakan ingin mengalami terobosan, ucap Ye Gu. Dan tiba-tiba ketiga pengawal itu duduk lotus dan tak berapa lama mereka benar-benar mengalami terobosan. Yuer, mereka, kata raja terkejut. Mereka mengalami terobosan Yang Mulia, jawab Siyue. Makanan ini, kata raja lagi. Makanan ini bahannya Siyue ambil dari ruang teratai. Di sana pohon buah dan sayuran bermacam-macam dan memiliki energi ki yang besar. Jika dikonsumsi manusia mereka seperti meminum pil ramuan penyerap ki. Kara Siyue menjelaskan. Sehebat itukah? Ucap raja.
Bukankah si Yue sudah mengatakan saat GG dan kakek ke sana? Jawab si Yue. Raja hanya bisa menatap si Yue dengan tatapan kagum, sedangkan yang lain hanya tersenyum melihat kejadian itu. Setelah mengalami terobosan, Ye Xie, Ye Gu dan Ye Mei menatap si Yue dengan wajah tak percaya. Namun akhirnya mereka hanya bisa mengucapkan terima kasih. Raja menatap si Yue dengan tatapan bangga dan bahagia. Setelah hari semakin larut malam, mereka segera kembali ke kerajaan. Karena hari sudah malam, mereka memafuk kuda dengan cepat. Saat mereka sampai di pintu gerbang, si Yue melihat Feng Kui dan Tiger sudah menunggu mereka di atas gerbang istana. "Kalian menungguku," kata si Yue. Mereka segera melompat ke pundak si Yue. Baizi yang ada di saku si Yue terlihat sedang tidur nyenyak. Seharian tadi dia bermain dan mengganggu para sahabat dan saudara si Yue yang sedang bekerja. Dan dia sekarang kelelahan dan tertidur. Mereka segera masuk ke dalam istana. Raja mengantarkan si Yue sampai di istana tempat dia tinggal. Setelah mencium lembut kening si Yue, Raja segera pergi kembali ke istana naga. "Udahan dulu ya. Aku lanjut besok lagi. Jika ada kata atau typo tolong maafkan Autiria. Jangan lupa like, vote dan komennya aku tunggu." Bersambung. Episode sebelumnya. Jebakan untuk selir CHUNLY1. Episode berikutnya. Menjebak selir CHUNLY3.